Hai, hari ini kita sedang melakukan podcast dengan perwakilan Gen Z ya. Ada dua sahabatmu di antara saya dan kita akan bicara tentang Gen Z yang kalau di luaran banyak sekali hal-hal negatif yang diunggah. Saya, Wati, akan menjadi kawan Gen Z untuk bicara hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh para Gen Z Indonesia ya. Oke. Selamat sore Sekar. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ais. Selamat sore Ibu. Ya, di sini ada dua Gen Z yang awalnya saya amati dan selalu saya memberikan perhatian karena mereka itu orang-orang yang keren loh, orang-orang yang produktif ya. Saya turut prihatin ketika banyak sekali di luaran sana membicarakan Gen Z dari sisi yang negatif. Nah, sore ini Ais dan Sekar kita ngobrol ya. Apakah benar yang diobrolin di luaran seperti itu? Atau kalian mau punya hal-hal yang ingin disampaikan dalam podcast kita sore ini ya? Sekarang dari Ais dulu, silakan ceritakan sebetulnya Gen Z atau kamu yang masuk kategori Gen Z itu orang yang seperti apa sih? Coba sebutkan 3 plus minus yang kamu kenali dari dirimu sebagai Gen Z. Mungkin bisa ditambahin ya sama Kak Sekar juga ya. Oke, menurut dari pandangan aku sendiri nih, teman-teman dan juga Ibu, kalau yang pertama itu adalah mungkin kekurangan aku dulu ya. Kekurangan aku yang sering mungkin dibahas itu adalah kita mudah banget burn out atau kita mudah banget bosen. Jadi kita tuh butuh kegiatan lain gitu loh, nggak cuma laptopan terus di kantor kayak gitu. Kita juga butuh mungkin healing ataupun kerjaan-kerjaan lain di luar laptop gitu mungkin. Terus dari kelebihan itu adalah kelebihan kita tuh kreatif. Benar. Ya kan, kita lahir udah dikasih privilege banget. Mulai dari teknologi, keadaan internet, media sosial dan lain sebagainya yang memudahkan kita untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dan mudah banget kan. Dari situ kita bisa dapetin banyak banget ilmu dan kita juga bisa mengeluarkan dan juga mengimajinasikan gitu kan dari ilmu-ilmu yang kita udah dapat. Itu sih. Keren banget ya. Jadi teman-teman ingat Gen Z itu orang yang sangat kreatif atau generasi yang super kreatif kalau saya katakan. Betul ya? Betul, Pak. Dia tidak menyukai sesuatu yang monoton begitu-begitu saja ya, rutinitas yang begitu-begitu saja. Nah, kalau itu dipaksakan ya, itu akan kecenderungan untuk burnout-nya itu tinggi banget. Akhirnya dia moody kerjanya ya, produktivitasnya dia akan turun. Oke, sekarang silakan melengkapi apa plus minus yang kamu tahu. Mungkin masih berhubungan ya sama punya Ais tadi. Saya mau menyoroti tentang kreativitas ini nih yang dimiliki Gen Z. Menurut saya dari kreativitas yang dimiliki Gen Z ini Bu, menjadikan Gen Z itu lebih fleksibel gitu, lebih sehingga ditempatkan dimanapun bisa mengadaptasikan diri sendiri itu menjadi lingkungan yang sedang ditempati gitu Bu. Jadi mungkin poin plusnya itu di situ. Tapi ya gara-gara si Gen Z ini menyukai fleksibilitas, yang saya soroti lagi ini, jadi Gen Z itu kurang suka Bu. Kayak SOP itu yang kayak terlalu kaku. Birokrasi yang ribet itu benar-benar kayak bikin Gen Z itu gampang ya burnout itu tadi. Oke, sekali ya. Ini menjadi perhatian kita semua ya, para praktisi di dunia industri atau usaha. Jadi Gen Z itu tidak menyukai SOP yang ribet ya, yang kaku ya, terlalu banyak aturan membuat mereka malah tidak teratur gitu. Nah, tadi sekarang yang menarik ya digarisbawahi oleh Bu Ati, flexibility. Coba sih jelasin kalau flexibility itu, kalau misalnya apakah benar Gen Z itu kalau dikasih target itu akan achieve tapi fleksibel gitu. Betul Bu. Coba. Jadi yang dimaksud fleksibel di sini tuh Gen Z lebih mementingkan esensinya gitu loh Bu. Jadi daripada protokol. Ketika Gen Z ini diberikan target atau tugas dari misal atasan atau pimpinan, mungkin Gen Z ini lebih mementingkan hasilnya gitu Bu. Jadi dia itu fleksibel dalam artian asal cara yang dipakai itu baik, bagus gitu, target tersebut tercapai. Ais mungkin mau menambahkan? Mungkin kalau sekarang kita itu banyak banget tuh dicap sama orang-orang gitu ya. Itu adalah generasi paling pengen instan. Tapi dari instan tersebut
target yang diberikan itu bisa lebih cepat gitu loh kita buat menghasilkan. Asalkan kita menggunakan cara yang halal dan juga hasil yang baik dan sesuai, apa salahnya gitu kita menggunakan gitu. Iya kan? Apalagi kita udah disuguhkan privilege teknologi yang super banyak dan super canggih gitu ya. Iya. Oke, paham ya. Jadi ya teman-teman, ini menjadi penting ya. Jadi Gen Z itu beda banget dengan era saya ya, era mbah-mbah saya mungkin yang kerjanya mulai pagi sampai malam ya, entah itu ada pekerjaan entah tidak, atau saya pernah belajar tentang kesibukan, ada yang sibuk produktif, ada yang unproduktif ya. Nah, kalau mungkin era saya itu masih banyak banget yang orang suka datang pagi pulang petang gitu ya, kadang-kadang nggak selesai malah ya, supaya kelihatan sibuk nguter. Sekarang sudah tidak di situ kan? Oke. Ini menarik ya. Jadi teman-teman perhatikan, saya ingin menyampaikan dengan kerendahan hati saya, Gen Z ini seperti ini ya. Kasih aja mereka target dan mereka akan achieve di situ. Satu hal lagi sebelum kita mengakhiri obrolan ini soal komunikasi nih ya. Ini banyak dikeluhkan loh ya. Jadi itu keluhannya gini nih. Diberi omongan banyak, Gen Z itu jawabnya cuma ya, gitu ya, atau nggak jawab sama sekali. Ya ini kan menjadi apa ini? Ya kekhawatiran atau kegelisahan ya. Kenapa sih kalian kalau misalnya diajak ngomong gitu kok nggak cepet-cepet merespon atau meresponnya hanya pendek-pendek, itu apa alasannya? Mungkin kalau dari saya ya Bu ya, mungkin ketika kita diberikan penjelasan yang panjang, kita kan juga butuh waktu untuk memahami gitu kan. Memahami, apalagi kalau misalnya kita ada perbedaan generasi, itu biasanya bahasanya juga berbeda gitu kan ya Bu ya. Jadi kita harus mengelola dulu nih pesannya apa. Terus kalau misalnya untuk menjawab, mungkin Kak Sekar bisa menambahkan. Gimana itu Sekar? Lebih ke kita itu takut untuk mengungkapkan Bu. Jadi dari hierarki nih, misal di dunia kerja kan ada hierarki jabatan. Nah, kita itu sebagai Gen Z, kita tuh takut gitu loh Bu untuk mengungkapkan balasan gitu. Takutnya ini salah ngomong nggak ya? Ini salah tata cara bahasa nggak ya? Gitu. Iya. Baik ya, teman-teman, ternyata itu loh ya. Jadi 3 hal yang kita bahas hari ini adalah bagaimana Gen Z mengenali dirinya dengan plus minusnya, kemudian harapan-harapannya atau cara kerja mereka ya, seperti apa sih mereka punya sistem atau cara kerja, dan yang terakhir keluhan terbesar adalah terhadap komunikasi. Saya berusaha untuk tidak meng-approve ya stigma negatif daripada Gen Z di luaran seperti itu. Saya ingin membalansing dari sisi yang positif. Nantikan program-program Citra Prestasi Gemilang sebagai salah satu tagar baru, yaitu Wati Kawan Gen Z. Mungkin kalian ingin menyampaikan ucapan apa untuk Citra Prestasi Gemilang? Silakan. Kak, start dulu. Gantian. Sekarang aku dulu ya. Harapannya mungkin dari saya sebagai pemagang di Citra Prestasi Gemilang ini, saya berharap CPG ini mampu mewadahi kemampuan saya, kemudian kreativitas saya untuk meningkatkan skill saya gitu. Jadi intinya kita atau saya itu berharapnya kita bisa bertumbuh bareng. Oke. Mungkin itu dari harapan aku juga sih. Selama magang di sini harapan aku seperti itu. Namun aku juga ingin memberikan harapan kepada Citra Prestasi Gemilang. Semoga nantinya Citra Prestasi Gemilang ini bisa menjadi lebih sukses, lebih bisa menghasilkan pribadi-pribadi maupun sumber daya manusia yang keren-keren abis deh pokoknya dari magang di sini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan komit ya untuk membantu Gen Z dan stigma-stigma yang tidak penting lagi. Tidak usah didengar gitu kan. Ada kan beberapa yang bisa kita kontrol dan ada beberapa yang tidak bisa kita kontrol ya. Terus semangat para Gen Z Indonesia ya, yakin bisa, pasti bisa. Citra Prestasi Gemilang, passion for compassion.